تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Dan judul tema kita ini sebenarnya sangat panjang teman-teman sekalian. Perjalanan atau kehidupan setelah kematian nanti. Tapi saya coba memberikan pendekatan makna supaya kita bisa memahami masalah ini. Yang pertama teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah kematian. Mati ini adalah sebuah pintu yang semua orang akan masuk ke dalamnya. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, yang ada di atas arsy-Nya, di singgasananya, di atas langit sana, terkecuali itu tentunya, semuanya masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan meninggal. Ya. Dan yang dianggap benda mati pun akan hancur dengan terjadinya kiamat. Dan ini adalah satu rukun iman kita yang kelima. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan hari kiamat ini satu paket beriman tentang prosesi kematian, bagaimana ruh keluar, orang beriman, orang kafir, kemudian setelah itu masuk ke alam barzah, kuburan, kemudian setelah itu hari kebangkitan atau hari kiamat, yang kita sering ulang-ulangi di Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Raja pemilik hari kebangkitan. Kemudian setelah itu ada timbangan amal, lalu kemudian ada tempat abadi surga, bagi orang yang beriman dan patuh kepada Allah selama di dunia, dan semoga kita termasuk insya Allah ini. Dan ada tempat yang kedua, neraka abadi bagi orang-orang yang kafir dan membangkang. Tentu ada sebagian orang yang beriman yang masih banyak dosanya, yang akan dicuci dulu, dibersihkan dosa mereka di neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Tapi saya ingin bicara masalah kematian. Teman-teman sekalian, perlu kita sadarkan diri kita semuanya, terutama saya tentunya yang berbicara pertama, baru kemudian teman-teman yang mendengarkan. Kalau mati itu pasti kita lalui, tidak mungkin tidak. Sehebat apapun Anda menjaga kesehatan Anda, ya, setinggi apapun titel Anda, sebanyak apapun harta, saldo Anda di rekening, investasi Anda di sebuah perusahaan, sebanyak apapun keturunan Anda, atau Anda masih muda, bujang ataupun gadis, atau Anda masih anak-anak, semua bisa menghadapi kematian. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, pada saat Allah SWT menciptakan Adam, lalu Allah memperlihatkan anak keturunannya. Dan di setiap anak keturunan Adam, di matanya sudah ditulis ajalnya, batas waktu umurnya. Jadi kita semuanya sedang menjalani itu saja, prosesi itu. Kita bisa lihat bagaimana kematian di depan mata kita. Berapa banyak orang yang kita kenal, dari orang tua kita, kerabat, dari teman-teman, dari tetangga, lingkungan kita, atau orang senegara dengan kita, atau orang bahkan di dunia ini, di negara-negara yang lain. Apalagi di masa pandemi Covid ini, banyak sekali korban. Kita bisa lihat fenomena kematian itu terjadi. Hanya mungkin kita harus fahami dengan kacamata agama kita. Di dalam Islam, kematian itu bagi orang beriman adalah awal segalanya. Karena dengan mati, dia ibarat sebuah pintu, dia akan masuk kepada kehidupan yang abadi. Karena kehidupan akhirat ini semuanya adalah kehidupan abadi. Ya. Sudah nggak ada lagi kematian. Allah katakan dalam Al-Quran, La yadukunal mauta illa mautatal ula. Orang yang sudah menuju ke akhirat, mereka tidak akan rasakan lagi kematian, kecuali kematian yang pertama saja. Dan pada saat terjadi beberapa syuhada, ya, meninggal di peperangan bersama Nabi SAW, Nabi SAW menyusun jenazah mereka sambil mengatakan, teman-teman kalian ini sedang berbicara dengan Tuhan kalian. Mereka minta agar dikembalikan ke dunia, agar mereka bisa berperang lagi. Ya, mereka bersedia untuk ditusuk lagi oleh musuh karena melihat begitu besarnya pahala dan balasan yang Allah berikan hanya karena mati di jalan Allah saja. Maka Allah SWT berfirman kepada mereka, sudah menjadi peraturanku, kalian tidak akan pernah kembali lagi ke sana. Maka mereka mengatakan, kalau begitu ya Allah, ya sampaikan kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, agar mereka jangan takut dan jangan bersedih.
Hanya yang jadi masalah sekarang teman-teman sekalian, kematian bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak bertaubat sebelum meninggal, dalam arti kata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, maka mereka akan menghadapi kematian sebagai sebuah penyesalan yang abadi. Ya, akhir segalanya bagi mereka. Kalau orang beriman awal segalanya. Ya. Dan teman-teman bisa lebih jauh insya Allah bisa mengikuti ceramah kami tentang ini di playlist YouTube Khalid Basalam Official. Insya Allah ada kajian kitab At-Tadhkirah. Ya, itu yang tulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang satu persatu prosesi kematian dan seterusnya. Tapi saya juga tetap akan berikan gambaran. Ini kata kunci tadi yang awal ya. Yaitu mati akan menjadi awal segalanya bagi orang-orang beriman. Ya, tidak ada sesuatu yang menyedihkan bagi mereka pada saat meninggal. Makanya para salafus saleh dulu, mereka kalau ada yang sedang sakit dan menghadapi kematian, maka teman-temannya datang sambil mengatakan berita gembira buat kamu. Orang mau meninggal lalu dikatakan berita gembira. Gitu. Maka tentu kita perlu tahu kenapa. Kenapa kok dia mengatakan berita gembira kepada temannya yang sakit keras, yang sedang mau menghadapi sakaratil maut. Maka terjelaskan setelah itu mereka mengatakan, maksudnya setelah apa yang mereka paparkan ya, mereka mengatakan karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, kau akan bertemu dengan Rasulullah SAW, kau akan melihat surgamu. Karena memang dengan kematian kita baru mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jangan lupa teman-teman sekalian, ayah kita semuanya, ayah seluruh manusia yang bernama Adam alaihissalam, Allah ciptakan untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan bukan di dunia ini ya, atau di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dan keturunan itu di surga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menguji Adam alaihissalam dengan diturunkan di muka bumi. Lalu diturunkanlah syarat-syarat peraturan-peraturan. Siapa yang patuh dia akan kembali ke surga. Siapa yang membangkang disiapkan tempat lain yaitu neraka. Oleh karena itu teman-teman dari poin ini, setiap orang di antara kita yang punya kerabat yang masih non muslim ya, Anda berusaha untuk menyampaikan Islam itu dan tugas Anda hanya menyampaikan. Usahakan jangan sampai mereka meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana Allah SWT mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam.